Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat. Bagi teman-teman yang belum lulus pada tahap yang kedua, jangan khawatir karena pada tahap yang ketiga itu nanti akan segera dibuka, insya Allah pada bulan Januari ini ya. Untuk formasi tahap yang ketiga nanti akan dibuka lintas provinsi dan lintas kabupaten. Tentu ini peluang besar bagi kita yang belum lolos P3K tahap yang kedua karena bisa memilih antar kabupaten. Sebelum kita menentukan formasi yang akan kita pilih pada seleksi tahap yang ketiga, kita perlu tahu dulu mencari informasi berkaitan dengan kabupaten atau provinsi mana yang masih ada sisa formasinya yang disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kita atau sertifikat pendidik. Kita buka pada pengumuman ya untuk hasil seleksi kompetensi tahap 2. Di sini bisa pilih misalkan provinsi Jawa Tengah ya, kemudian kabupatennya pilih Kabupaten Banjarnegara ya. Misalnya, ini saya contohkan, saya sudah buka ini salah satu pengumuman hasil seleksi P3K guru yang kedua. Di sini kita cek satu persatu mana yang belum terisi ya. Ini masih kosong, rupanya ini ada salah satu SMP ini ya, SMP Negeri 4 Satap Susukan ini misalnya. Nah, sebelum kita menentukan, misalkan ini SMP Negeri 4 Satap Susukan, ada baiknya kita pertimbangkan dulu. Yang pertama adalah jarak tempuh ya. Jarak tempuh bisa kita buka dengan Google Map ya. Kita tulis SMP N4 Satap Susukan misalkan. Kemudian setelah muncul seperti ini kita cek ya, ini kira-kira dari tempat tinggal kita itu ada berapa jarak tempuhnya ya. Kalau perhatikan di sini ada 56 menit ya. Itu sekitar 29,9 km ya, ada 30 km. Ini menjadi pertimbangan yang pertama. Ini jarak tempuhnya 30 km, kemudian waktu tempuh itu 56 menit ini sebagai contoh. Kira-kira nanti kita bisa sanggup atau tidak menjalani ini ya. Ini yang menjadi pertimbangan paling utama buat teman-teman itu pasti adalah jarak tempuh ya, yang diharapkan itu yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, setelah jarak atau waktu tempuh ini kita juga perlu cek lokasi ya untuk mengetahui medan atau jalannya. Karena kita nggak tahu jalannya seperti apa, bisa cek lokasi jalan menuju sekolah yang akan kita pilih itu sudah aspal atau belum ya, ataupun naik turun gunung dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu cek ya di data kependidikan ya, di SMP, misalkan SMP Negeri SMP N4 Susukan Banjarnegara ya. Kita cek Dapodiknya di sini ya, data Kemendikbud. Nah, kita bisa cek jumlah siswa, kemudian ada guru dan sebagainya dari data ini ya. Ini barangkali bisa menjadi pertimbangan teman-teman semuanya ya. Kadang-kadang ada yang mempertimbangkan nanti setelah saya diterima P3K dan ditugaskan di lokasi tersebut, kira-kira ada apa namanya keberlangsungan sekolah tersebut seperti apa ya, misalkan jumlah siswanya sedikit ya, atau kemungkinan rekrut dan sebagainya. Ini mungkin ada teman-teman yang mempertimbangkan ke arah situ, tinggal buka saja pada data kependidikan sekolah yang akan kita tuju. Nah, termasuk sekilas wajah sekolahannya itu seperti apa. Itu yang pertimbangan yang kedua. Kemudian pertimbangan yang ketiga yaitu berkaitan dengan lokasi. Misalnya kita diterima pada sekolah tersebut, kita sudah mempersiapkan diri sekiranya di lokasi tersebut ya, di SMPN 4 Satap Susukan tersebut ada saudara kita atau teman dekat kita, teman yang kita kenal, itu akan lebih memudahkan kita nanti apabila kita diterima di sekolah tersebut. Dan kalau jaraknya jauh ya, jarak tempuhnya jauh dari rumah kita, tentu kita bisa mencari tempat tinggal di situ dengan mudah ketika kita ada kenalan atau saudara di wilayah sekolah yang akan kita pilih. Nah, ini demikian ya, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan teman-teman semuanya.
Dan semoga bermanfaat dan selamat menunggu jadwal yang ketiga. Dan salam sukses dari saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.